Kwitansi sing kosongi, Pak. Pripun saged dimulai? Cek cek. Halo, saged dimulai? Di un mute Rien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pripun saged langsung dimulai nggih? Cek cek. Saged dimulai Bapak Ibu? Oke, langsung saja kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Bendahara Bos Kecamatan Margorejo serta Bapak Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Margorejo serta K3S Kecamatan Margorejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini bisa mengadakan Zoom tanpa kendala apapun. Langsung saja ya. Pada kesempatan pagi hari ini sebelum masuk kepada Arkas, sedikit yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai residu. Residu untuk tahun ini itu menjadi pengurangan. Walaupun seperti ini punya saya di bulan setelah Agustus 0, tapi bulan sebelum Agustus itu ada residu. Maka residu itu dijadikan pengurangan untuk salur dana bos. Alamatnya Bapak Ibu bisa dicatat pada ini Verval PD Data Kemendikbud. Nah, ini alamatnya. Untuk loginnya itu bisa menggunakan login akun Dapodik. Operator panjenengan pasti bisa. Terus kemudian nanti setelah masuk pada halaman website tinggal klik residu. Nanti di sini muncul. Misal di halaman beranda ada residu, pasti muncul juga. Nih saya klikkan dulu pada halaman beranda. Oke, suara kecil. Ini suaranya sudah full. Sudah terdengar jelas suaranya.
Suara terdengar jelas? Oke, kita lanjut ya. Bila mana di residu itu ada siswa yang masuk residu, maka di sini tampilannya itu pasti keluar. Jadi untuk penyelesaian residu itu diklik di residu di sini. Nanti tinggal dibersihkan di tahun depan. Bila mana tahun ajaran baru nantinya ada yang residu sebelum cut off bus. Terus yang kedua tak kalah pentingnya lagi untuk penarikan siswa dari SD itu jangan diinput langsung. Yang dinaungan Kemendikbud jangan diinput langsung di Dapodik, tapi ditarik secara online. Misal berasal dari RA itu baru diinput manual. Oke, demikian singkat tambahan sebelum masuk ke Arkas. Sekarang kita masuk ke Arkas. Oke, kita masuk kepada Arkas. Yang pertama-tama yaitu tentunya pada bos daerah atau bosda. Untuk bosda itu masuk penganggaran, terus klik bos daerah. Terus bila mana sudah diaktifasi, aktivasi. Bila mana mau ngeprint, bila sudah terisi semua, tinggal ini cetak. Nah, tapi kita masuk saja ke tampilan isian dulu. Bosda, klik yang ini, buka. Untuk Bosda itu di semua kegiatan dianggarkan di November. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau semuanya di unmute ya pasti tidak ada pertanyaan. Monggo bila ada pertanyaan. Jadi untuk Bosda semua dimasukkan di November atau juga boleh dipecah di Desember. Misal SD-SD yang besar seperti Margorejo 1, Margorejo 2, Muktiharjo 1 itu kalau merasa keberatan dalam 1 bulan habis bisa dipecah 2 bulan. Saya mau ditanyakan sampai di sini. Bila mana sudah diisi semua, nanti tinggal klik ini, ajukan pengesahan. Ajukan pengesahan. Pokoknya semua ini dimasukkan di Barjas. Bila mana sudah diajukan pengesahan, setelah itu nanti nah ini yang diklik gambar print cetak. Oke, ada pertanyaan dari SD Margorejo 1. Disesuaikan dengan rapot pendidikan juga tidak, Mas? Untuk Bosda ini bebas. Yang penting semua masuk pada Barjas. Tidak ada aturan dari Disdik mengenai rapat pendidikan. Karena yang disesuaikan rapat pendidikan itu yang bos APBN. Ini kan bos pendamping, nominalnya juga kecil. Jadi bebas, intinya yang penting masuk ke Barjas. Bila mana sudah, sekarang Mas di print, yang di print ini dua. Lembar kertas kerja 22 dan lembar kertas kerja 221. Ini di print. Kalau sudah di print, terus halaman depan itu lembar validasi. Berarti halaman depan lembar validasi. Validasi kabupaten terus RKA 22 terus RKA 221.
untuk mengenai residu itu kurang tahu, dalam artian kurang tahu, ya dibersihkan semua Bu, itunya residunya itu. Oke, kita lanjut G. Untuk residu itu ini Bu, sekedap untuk residu saya share screen lagi untuk residu. Nah, untuk residu nanti bila mana sudah diklik di residu, nanti di sini itu ada keterangan yang mana yang disilang, yaitu ya diselesaikan di situ. Nah, penyelesaian residu di sini juga ada. Misal siswa pindahan dan lain sebagainya bisa diselesaikan di sini. Nanti bila ada kesalahan nick, ini edit identitas lewat sini. Itu Bu. Lanjut lagi ya ke materi Arkas. Jadi yang di print nih. Terus sampai pada Bosda ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi yang dikirim hari Senin itu adalah satu kwitansi rangkap satu asli tanda tangan, bila mana uang di atas 5 juta dikasih metre, 5 juta pas dikasih matre, di bawah 5 juta tidak usah matre. Terus untuk SPTJM semua memakai matre. Matre ditempel, tanda tangan, stempel, baru dipoto kopi. Rangkap 2. Terus untuk rekapitulasi 3 asli semua. Gitu. Terus berkas yang dikirim ke Korwil tambahan lagi yaitu mengenai berkas dari Arkas yaitu RKA 22 dan RKA 221 lembar pengesahan dari kabupaten. Oke, ada pertanyaan dari Bu tapi Bu dari SD Langse. Dari awal tadi kan tidak disalin dari tahun sebelumnya jadi kosong. Kosong atau tidak itu terserah panjenengan. Intinya seperti itu. Ingin menyalin tahun kemarin ya boleh, mau membuat baru ya boleh. Oke, untuk Bosda cukup ya. Mungkin suaranya bisa di unmute, mungkin bisa ada pertanyaan secara lesan bisa didengarkan teman-teman yang lain. Di Mataraman dianggarkan di Desember semua boleh. Boleh. Yang penting jenengan itu bisa untuk mengespedikan semua. Kalau menurut saya enaknya itu gini, dimasukkan di November saja, nanti direalisasikan di Desember boleh. Gitu. Daripada jenengan
mengko gedandap-gedandap. Tapi terserah jenengan. Yang penting intinya Bosda itu di akhir tahun harus nol. Tidak boleh saldo. Bila mana saldo ya nanti ada pengembalian. Nah, ini untuk Bu Nini, untuk SPTJM dan rekap SPTJM ditanggali tidak. Loh, kemarin kan sudah saya share. Tanggalnya tanggal 11. Tanggalnya tanggal 11, nomor agendanya disesuaikan agenda sekolah masing-masing. Biasanya agenda sekolah itu mengenai keuangan 900 kalau tidak salah. Tuh. Tanggalnya tanggal 11. Mungkin bisa di-unmute kalau ada pertanyaan biar teman-teman yang lain mendengar. APBD lewat CMS. Kemarin kan sudah saya share di grup lewat CMS. Semua lewat CMS, tidak ada tarik tunai sekarang. Oh ya, maaf terlupa. Karena bos APBD itu CMS, dipastikan di rekening APBD baik nama kepala sekolah maupun bendahara itu sudah bendahara yang terbaru. Terbaru maksudnya podo karo bos APBN. Karena kadang ada yang berbeda. Itu harus disamakan. Kadang bos APBN-nya si A, tapi bos APBD-nya karena setahun pisan ada perubahan belum diganti jadi C gitu. Jadi nanti bila mana ada perubahan ada perbedaan bisa diubah spesimen ke Bank BPD gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kita batasi sampai jam 11 ya. Nanti jam 11 kita ganti ke bos APBN. Monggo ada pertanyaan lagi? Monggo Bu Sri Kasih, biasanya ini ada pertanyaan. Ini tidak ada pertanyaan. Monggo. Jadi nanti ini rencana kegiatan anggaran sekolah adalah cover. Terus ini langsung validasi dari kabupaten. Nah, di sini uangnya, jumlah uang yang diterima ditulis di sini. Terus total belanja juga sama ditulis di sini. Terus sesuai dicentang. Gitu nggih. Tambahan sedikit.
di sini jumlah uang yang diterima ditulis, jumlah uang yang mau dibelanjakan atau yang diterimakan sama. Intinya kolom nomor 2 dan kolom nomor 3 sama, terus sesuai dicentang. Gitu ya. Terus RKA 22 tadi dari Arkas. Nah, ini setelah tadi terus RKA 22 nih dipastikan di sini tidak ada belanja modal. Nah, ini tanda tangani. Nah, ini tanda tangan. Terus 221. Nah, sini tanda tangan. Ini tanda tangani oleh kepala sekolah. Maaf terlupa tambah satu. Tambah satu. Yang ini loh, tahunan. Rincian kertas kerja tahunan. Yang ada tanda tangannya komite. Maaf terlupa. Nah, ini jadi lembar validasi ditambah rincian kertas kerja tahunan, terus tambah ini lembar kertas kerja 22, lembar kertas kerja 221. Itu. Terus nanti besok Senin dikumpulkan Snellherter hijau. Nah, Snellherter hijau yang bagaimana? Ini Snellherter hijau. Nah, ini Snellherter hijau. Snellherter plastik berwarna hijau. Itu ya. Ini ada pertanyaan rekening APBD dan rekening APBN kan berbeda. Apakah nanti dapat akun CMS otomatis disambungkan oleh Bank Jateng? Oke, nanti otomatis disambungkan. Yang penting intinya itu sama. Saat ini nama kepala sekolah yang ada di rekening jenengan Bank APBD dengan yang sekarang itu sama. Baik nama kepala sekolah maupun nama bendaharanya itu harus sama. Kadang sok ganti yang APBN diganti tapi APBD tidak diganti karena APBD keluarnya setahun satu kali. Jelas ya untuk bos APBD. Jadi tadi tambahan yang dikeluarkan yang dikumpulkan yaitu satu kwitansi untuk yang di atas 5 juta atau 5 juta pas dikasih metre 10.000. Terus yang kedua yaitu SPTJM. SPTJM semua SD tanpa terkecuali dikasih materai. Terus realisasi terus setelah dikasih materai ditandatangani, disestempel baru difotokopi rangkap 2. Terus realisasi itu asli semua, tanda tangan basah semua. Rangkap 3. Tuh. Terus yang ditaruh di Snellherter yaitu lembar validasi, cover lembar validasi, rincian kertas kerja tahunan, rincian kertas kerja 221, rincian kertas kerja 221. Itu terus nanti dikumpulkan di Korwil pada hari Senin.
Enggak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita berganti ke bos A P B N. Mukti Harjo 1 harus besok hari Senin nggih. Senin, Mbak. Sesuai yang sudah saya share Senin. Oke, kita ganti ke materi selanjutnya. Sudah jam 11 tepat, yaitu mengenai bos APBN. Untuk bos APBN sendiri tidak ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Intinya itu ini saya share screen dulu. Nanti saya bagikan. Nah, yang menjadi hal terpenting adalah yaitu mengenai belanja modal. Jangan sampai salah kode rekening. Caranya ini nanti saya share. Panjenengan misalnya mau beli buku, masukkan sama di seperti tahun-tahun kemarin, buku umum lain-lain. Nah, kode keuangannya itu yang ini loh. Nah, ini 52050101000001. Itu. Intinya itu sama. Terus terkait buku, bila mana ingin membeli buku disesuaikan dengan harga yang terbaru. Bila di Arkas harga yang terbaru belum muncul, ya dilewati saja. Bila mana sudah memiliki buku yang cukup, nanti saya share format inventaris bukunya. Ini sebentar saya share ya. Untuk keuangan nanti saya bagikan. Untuk contoh format inventaris buku yang sudah terbeli sudah saya bagikan. Ini saya share screen. Nah, ini sudah kelihatan ya, inventaris buku SDN mana atau SD swasta mana. Terus misal kelas 1. Kelas 1 ya, bukunya apa saja, jumlahnya berapa. Misal buku apa 1, buku apa 23. Terus jumlah siswanya
kelas satu pada tahun ini berapa. Misal, ini contoh. Sudah saya bagikan. Terus yang menjadi pasti Bapak Ibu nanti wah itu gini. Untuk bos APBN itu sebenarnya diminta tanggal 16 ini, tapi pasti jenengan mesti bengok-bengok. Cara iki di unmute pen bengok-bengok kabeh. Ya, kita sepakati saja dikumpulkan tanggal berapa? Akhir November atau awal Desember. Nah, suaranya di unmute saja biar kedengeran. Ini suaranya kan nggak di suaranya kan di mute. Bisa di unmute suaranya. Nah, monggo biar rame suaranya di unmute. Wah, nah akhir Desember kita sepertinya gini. Kemarin itu gini. Untuk bos APBN, salah satu syarat pencairan tahap satu itu harus sudah membuat RKS dan sudah disetujui dan tersinkron pada SIPD. Itu mintanya dari pusat itu kalau bisa akhir November itu sudah bisa. Tapi karena beberapa harga masih belum sinkron, jadi masih tarik ulur. Ya, kita sepakati saja tanggal berapa Desember, Desember tanggal berapa, biar tidak menyita waktu panjenengan. Tanggal berapa? Bisa di unmute suaranya. Kalau gini saja, kalau dikumpulkan tanggal tanggal 4 Desember pripun? 6 Desember. Wah, 20 Desember ya, kita ambil tengah-tengah. 4 Desember ya. Monggo mungkin ada pertanyaan mengenai bos. Monggo mau ada pertanyaan mengenai bos reguler mengenai tahun depan, misal kebijakan-kebijakan apa yang ingin dibeli maupun apa, mau beli tenda mau beli apa, bisa ditanyakan. Hal-hal yang sulit-sulit panjenengan bisa tanyakan. Monggo. Intinya sama seperti tahun-tahun kemarin, tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin harga saja yang berubah. Monggo.
Bentar ya. Beli buku dan beli laptop bisa Mas tahun depan atau salah satu. Lu berbarengan bisa, berbarengan bisa. Buku itu tetap intinya dari Pak Kabit itu wajib. Bila mana sudah tercukupi semua, boleh tidak beli buku. Dibuktikan dengan tadi inventaris. Inventaris ini loh. Nah, di inventaris ini. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan? Monggo. Suara Mas Andreas gak